Shalom, selamat pagi semuanya. Jemaat DDC alias Jemaat yang diam dalam cinta ya. Pastinya kita mau selalu mengaminkan itu bahwa kita memang adalah orang-orang yang bisa merasakan cinta kasihnya setiap hari. Dapat merasakan diam dalam cinta itu ya. Karena sesungguhnya kasihnya itu kekal. Dulu, sekarang, selamanya dia tak pernah berubah. Selalu ada bagi kita. Dialah Allah kita yang setia, amin. Mari sama-sama kita panggil namanya. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai
kekaguman kita. Kita katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kita akui Tuhan, bahwa kasih-Mu cukup bagi kami. Tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu lebih lagi kita katakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang telah melimpahkan kasih-Nya bagi kita. Yeay. Kita mau terus terima cinta kasih-Nya, amin. Haleluya. Kasih-Nya ajaib bagi kita, selalu baru dan selalu baik bagi kita. Mari kita terus angkat pujian penyembahan, kita katakan bahwa Dialah Yesus kita yang ajaib. Sama-sama bertepuk tangan yuk. Sama-sama. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selalu. Tak berubah, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku,
Yesus kita, Yesus yang ajaib, amin. Tidak hentinya dia mencurahkan kasih-Nya, maka dari itu kita terus harus buka hati untuk menerima sepenuhnya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Masih ingat pujian ini? Ini lagu berjudul I Love You. Mari kita utarakan cinta kita sepenuhnya pada Dia. Nikmati ya, seperti sungai mengalir, menyegarkan jiwaku. Yesus Engkau Tuhan mulia, mulia. Yesus Engkau Raja selamanya, selamanya. Kuasamu memulihkan hidupku, karya-Mu yang terbaik bagiku, seperti sungai mengalir, menyenangkan jiwaku. Yesus Engkau Tuhan mulia, mulia. Tuhan kami, Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya Kau bertahta atas kami. Mari kita mau terus menikmati cinta kasih-Nya, dan kita kembalikan semuanya juga kepadanya saja. Mari semuanya. Yesus Engkau Tuhan mulia, mulia. Utarakan cinta kami, Tuhan, dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu, bukan setia padamu, tinggal di dalam-Mu selamanya. Katakan semuanya. I love you, I love you, I love you, I love you, Jesus. We love you. Sekali lagi sama-sama katakan Jesus, Jesus, I love you, I love you. Terima kasih Tuhan, silakan duduk semuanya. Sesungguhnya memang jatuh cinta itu indah sekali ya. Mari kita terus nikmati cintanya ini yang terus mengalir. Kau kobarkan terus api cintamu.
jangan biarkan padam. Agar setiap hari, setiap saat kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang bekerja dalam kita. Melalui pujian yang akan kita bawakan ini, mari kita terus utarakan sepenuhnya dari dalam hati kita bahwa betul-betul kita mencintai Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa Dialah yang lebih dulu jatuh cinta pada kita. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Panggil namanya. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Pujian ini adalah pujian yang betul-betul menyentuh hati. Mari kita betul-betul rasakan dan nyanyikan ini sepenuhnya. I've ever wondered how much I love you. Every day I stand in your presence, giving all to you. I never want to be far away from you. When I go astray, I find your love reaching out to me. Jesus, Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Yes, we want you more, Lord. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more
panggil namanya. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Make me deeper, deeper in love with you. Oh, kami hanyut dalam cinta-Mu Tuhan. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer. Draw me closer, closer to your heart. Draw me closer, closer to your heart. Apa kabar Tuhan Yesus? Ini kami semua Tuhan, kekasih-kekasih-Mu. Kami mau terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami capek, kami lelah, kami tidak sanggup Tuhan. Kami hanya bisa menyerah kepada-Mu. Silakan Engkau sebagai kekasih kami. Engkaulah yang melakukan segala sesuatu apapun dalam hidup kami. Kami mau di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Sekalipun kami tidak tahu caranya gimana Tuhan. Tapi biarlah kami mau menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau lihat kami kekasih-kekasih-Mu saat ini. Engkau sendiri yang meledakkan cinta-Mu kepada setiap kami. Supaya setiap kami boleh merasakan ledakan cinta di dalam dinamika kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, puji Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu sudah ngobrol-ngobrol belum 1 minggu ini sama Tuhan? Sudah belum? Udah pernah belum tanya Tuhan, Tuhan apa kabarnya sih Tuhan? Hah? Saudara sudah tanya Tuhan? Belum ya? Ya. Minggu ini saya tanya Tuhan, Tuhan lagi ngapain sih? Tuhan bilang gue lagi gini. Ya, nikmati aja saudara. Ya, kan kekasih kita saudara. Jangan kita bawanya serius ya. Kemarin saya ngobrol sama istri. Saya bilang, oh iya ya. Di Mazmur kan dikatakan Tuhan itu tidak pernah tertidur ya. Tidak pernah tidur, tidak pernah terlelap ya. Kita aja yang tidur ya malam hari, bangun pagi hari ya. Tuhan kan enggak saudara. Kenapa saudara? Hah? Kenapa dia masalah? Dia penjaga kita, satpam kali. Tuhan jaga rumahku Tuhan, Tuhan jaga tokoku, Tuhan jaga mobilku. Ya enggak problem namanya kekasih ya. Saudara, kita di Indonesia nih jam berapa nih? Jam 7:30 ya, 7:30 pagi, Minggu 7:30 pagi. Di Amerika saudara, di Amerika beda 12 jam atau 13 jam saudara tergantung bulannya. Mereka baru malam Minggu. Ada yang 7:30 atau ada yang 8:30. Ya, 13 jam, 6:30 berarti ya. Ada yang 6:30 malam Minggu atau ada yang 7:30 saudara. Berarti kan di sana lagi malam hari, di sini pagi hari saudara. Tuhannya kan sama. Ya, iya, saya bilang hebat ya Tuhan kasih buka. Coba, ya kita berkata, oh mesti doanya pagi hari. Karena kalau pagi hari kan ayam belum bangun, jadi berkatnya nggak diambil orang lain. Nah, kalau kita lagi doa pagi hari, yang orang Amerika saudara, doanya malam hari. Atau sore hari kan, kita jam 4 pagi, dia jam 4 sore saudara. Ya sama aja saudara. Ya. Jadi kalau kita masih ada konsep agamawi saudara, wah repot saudara. Kita akan ikutin petunjuk-petunjuk itu, lalu setelah kita ikutin saudara kita akan tuntut sama Tuhan.
Padahal enggak kan, Tuhan mau apa? Ajak kita ngobrol, saudara. Kalau minggu kemarin saya bilang, Tuhan apa kabarnya Tuhan? Gimana kabarnya? Ya minggu ini saya tanya, Tuhan lagi ngapain sih? Ngobrol aja saudara. Ngobrol aja ya, kita datang kepada Tuhan ya. Jadi, atau Tuhan saya lagi kesel nih Tuhan. Tuhan saya lagi marah nih Tuhan. Ngomong aja, saudara. Tuhan kita berperkara yuk. Wih nantang Tuhan, saudara. Tuhan kenapa begini Tuhan? Saya nggak terima nih Tuhan. Saudara masih dari dalamnya mesti ngomong saudara. Jangan ya udah kan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah, itu saudara orang Kristen ya. Apapun kita harus mengucap syukur Pak, harus begitu Pak. Iya betul ya di satu sisi seperti itu. Tapi di satu sisi saudara kalau kita nggak mau terima saudara bilang Tuhan saya nggak terima ini Tuhan. Tuhan saya nggak suka nih seperti ini Tuhan. Ngomong aja saudara, ngomong nggak usah takut saudara. Ya nanti pokoknya kita fair. Kalau kalah bilang sama Tuhan, saya kalah loh Tuhan. Ya saudara. Ya, kalau saudara dagang saudara, dagang perlu untung nggak? Hah? Oh nggak usah Pak, kan kita anak Tuhan Pak, nggak apa-apa Pak, yang penting kan kita bekerja. Oh, jangan saudara, dagang mesti untung. Saya ngobrol dengan seseorang, saudara saya langsung to the point. Kamu untungnya berapa sih? Per hari segini. Ya, karena kesibukan dari pagi sampai sore hari cuma segini untungnya. Lalu saudara akhirnya harus makan di luar ya lebih banyak. Udah saya bilang nggak usah. Ngapain? Kan kita anak Tuhan, nggak apa-apa nggak untung ya. Nah itu namanya panti sosial. Saudara. Jangan saudara. Saudara ingat di dalam Matius pasal 25 kan ada hamba 3 orang dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1 kan. Yang 5 untungnya berapa? Untung 5 lagi jadi 10, yang 2 untungnya 2 jadi 4. Yang 1 saudara dia bilang sama tuannya begini, aku tahu tuan-tuan yang jahat. Saudara, artinya apa? Kalau kita pakai ini saudara, hitung-hitungan sama Tuhan saudara, kita akan protes terus sama Tuhan. Aku tahu kan? Iya memang. Kamu menuai di tempat yang kamu tidak tabur. Yang menghasilkan aku, kok kamu yang bersuka cita? Saudara, saudara tahu apa yang terjadi dengan yang diberikan 1 talenta? Karena dia nggak mau menghargai 1 talenta itu, akhirnya dia dikasih sama algojo saudara. Ya, untung. Ya, kalau jangan saudara, oh nggak apa-apa Pak, kerja bakti Pak. Jangan dia bilang capek, jangan ya. Jadi mesti gitu. Saya bilang juga sama anak-anak kan, sekarang sudah masuk banyak servis gitu. Kamu kalau ada servis berapa? Cuma segini. Wah, itu mah kerja bakti kok. Itu kerja bakti. Kamu itu nggak kalau ruko ini masih ngontrak, saudara, berapa 1 tahunnya? Ya, operasionalnya berapa, listriknya berapa, semuanya berapa, kamu harus hitungin ya. Jangan kerja bakti. Baru kebuka. Oh gitu ya. Iya. Orang kan tahu ya, servis di pinggir jalan sama servis di tempat yang begini kan berbeda. Betul nggak? Masuknya udah beda, udah adem. Mesti begitu. Kalau enggak kita saudara Tuhan bilang apa? Anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak-anak terang. Itu kan ayat itu menyinggung kita. Saya anak terang, saya kekasihnya Tuhan Yesus. Semua potensi Tuhan ada dalam hidup saya. Kok hidup saya begini ya? Ada apa ini? Ada sesuatu yang gak beres. Betul gak? Rahel, ada sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Jelas gak Rahel? Rahel Jocelyn? Ada sesuatu yang luar biasa, ledakin. Omongin, keluarin. Saudara, kalau enggak, mampet. Mesti dikeluarin, diledakin saudara. Ya, tadi WL berkata, ya memang enak jatuh cinta. Tanya, udah pernah jatuh cinta? Udah, jatuh cinta kan gak harus punya pacar. Jatuh cinta kan gak harus punya kekasih saudara baru jatuh cinta. Enggak, merasakan wow ser. Ya, orang jatuh cinta saudara dia gak peduli apapun, gak peduli gimana pun saudara. Yang penting apa? Aku sama dia, itu orang jatuh cinta. Makanya kita sama Tuhan itu, sama kekasih kita masih jujur saudara. Jujur aja. Tuhan saya lagi kesel loh hari ini Tuhan. Saya lagi kesel sama istri saya Tuhan. Tuhan saya lagi kesel sama suami saya Tuhan. Tuhan saya lagi kesel sama anak saya Tuhan. Tuhan saya lagi kesel sama tetangga Tuhan. Buang sampah terus di depan saya Tuhan. Ya, saya kesel Tuhan. Ya, bau sembayangannya katanya saya sampai dupa-dupanya masuk ke dalam kamar gitu ya.
Saya lagi kesel sama Tuhan ya. Nah tapi tanya Tuhan, kenapa seperti itu? Saudara, jangan cuma bilang kesel-keselnya dah. Ya kita harus ngomong apa adanya. Kami baru ketemu dengan seseorang ngobrol-ngobrol. Lalu saya bilang gini, di hatimu ini sebenarnya terluka sama Tuhan. Kamu ini kecewa loh sama Tuhan. Dia bilang, kok Bapak tahu? Iya, kamu ini kecewa. Kelihatan dari ekspresinya kekecewaan kamu. Kamu nggak terima kan apa yang terjadi dengan kehidupan anakmu? Ketika Tuhan panggil dengan cara yang tidak sesuai dengan matamu sendiri. Kamu gak terima kan? Langsung nangis. Sedih gitu saudara. Tapi beberapa detik kemudian saudara, keluar yang lainnya. Enggak, saya sudah ikhlas. Saya sudah rela. Wow, lalu dia ceritakan masa lalu. Bapak tahu gak saya begini. Saya diam aja, saya bilang itu ya. Kalau kita gak mau jujur sama Tuhan, rugi loh hidup kita. Rugi saudara. Wah dia tutup dengan kehebatannya. Bapak tahu saya ini pekerja berat Pak. Beban kalau saya kerja tuh beban yang saya pegang harus begini Pak. Enggak semua orang bisa seperti ini Pak. Ya betul secara lahiriah saya bilang kamu berhasil kelihatannya. Wah keren, wah mantep. Saya bilang sama istri, ini orang sama siapapun gak ada takut loh. Sama preman seserem apapun pasti ini orang hadapin saudara. Kenapa? Karena soul force, kekuatan jiwanya dia bangkit. Ya gak apa-apa saya dengar, saya nikmati kan. Tapi saya bilang, wah ini saya seperti ini dulu. Merasa kuat, merasa hebat saudara. Tapi apa? Gak mau mengaku, aku capek Tuhan. Aku lelah Tuhan. Ya, udah cukup Tuhan, jangan dipojokin lagi Tuhan. Aku nyerah Tuhan. Saudara enak loh, kita ngomong sama Tuhan tuh apa adanya enak. Apa adanya enak saudara. Tadi di tempat ini saudara, Tuhan ingetin. Ya, Petrus itu ternyata dia apa adanya loh. Ya memang dia mengutuk, tapi itulah apa adanya dia. Dia ketakutan. Ya, dia lihat gurunya di Taman Getsemani aja ketakutan. Kan Yesus ketakutan loh saudara. Hati-hati saudara. Saudara jangan berpikir kekristenan, wah Yesus hebat. Yesus ajaib saudara. Betul, Yesus ajaib. Tapi ayo buka mata kita sama-sama. Yesus di Taman Getsemani itu takut gak? Takut gak dia? Ketakutan saudara, sampai pelunya keringatnya keluar darah. Saudara, kalau seseorang sampai keringatnya keluar darah saudara, itu kan berarti pembuluh darahnya pecah. Stres tingkat tinggi saudara, takut. Sampai dia bilang sama bapak kan, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Kita orang Kristen, Tuhan mana cawannya? Silakan Tuhan siapkan cawan buat aku Tuhan. Berapa aku minum Tuhan. Berapa gelas pun aku minum. Jangan bro. Jangan. Gak kuat kita. Tuhan aja. Kalau boleh berlalu cawan ini daripada aku. Tapi bukan kehendakku. Kehendakmu yang jadi. Dia nyerahkan free will-nya. Kehendak bebas yang Bapak berikan buat dia. Dia takut loh. Tadi Tuhan bilang. Kamu tahu gak? Petrus itu jujur sebenarnya. Jujur. Dia saking takutnya saudara. Lihat gurunya. Yang dia harapkan akan jadi raja. Yang membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi kan. Gurunya disalibkan. Gurunya disidang saudara. Gurunya disidang gak banyak ngomong lagi saudara. Dia jujur. Dia mengungkapkan diri apa. Aku ini takut. Saudara. Gak ada ayatnya aja dia. Pi di celana. Ya Sakyus ya. Yang kita tanya sama Tuhan atau nanti kalau kita ketemu sama Om Petrus kita tanya, Om dulu waktu Tuhan Yesus lagi di sidang, Om kan ditanya Om sama mbak-mbak, ini hamba katanya, kamu kan muridnya yang itu kan, ya Om bilang bukan, Om ketakutan, Om kencing celana nggak sih Om? Nanti kita tanya nanti ya, nggak ditulis saja, kemungkinan dia kencing celana, saudara ketakutan kan, dia jujur. Kenapa? Aku gak sanggup ini. Kapan dia mulai berani? Ketika pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2. Itu baru dia berani. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, oke, kamu ini masih muda, nanti kamu sudah tua, kamu akan menyerahkan diri kamu. Tuhan udah bernubuat buat dia gitu. Dia gak tahu, tapi ketika pencurahan Roh Kudus saudara, ketika sang cinta masuk dalam hidupnya, dia gak takut lagi. Bukan hanya tidak takut lagi. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya. Untuk disalib pun gak apa-apa. Beda kan?
Beda. Kita kalau belum mengalami ledakan cinta, terus kita akan pusing ikut Tuhan, saudara. Tapi kalau sudah mengalami ledakan cinta, saudara, orang mau bilang, lo aneh lo gila lo. Saudara bilang bersyukur, memang harus gila. Harus beda. Kalau enggak stres, lo sesat lo bagus lo. Kalau ada orang yang bilang kita sesat lo bagus lo. Berarti kan kita berbeda dengan yang lain. Ya berbeda yang lain kan. Kenapa? Ini aneh ini orang. Masa doanya tanya apa kabar Tuhan Yesus? Baru sekali ini dengar apa kabarnya. Nanya saudara dong, nanya orang lain dong. Nanya Tuhan Yesus apa kabarnya. Harusnya Tuhan Yesus tanya saya apa kabarnya kamu kan. Ya enggak, sama kekasih kan bebas ngomongnya saudara. Ya. Jadi Tuhan mau kita apa adanya sama Tuhan. Saya juga masih munafik nih. Ya. Tapi saya enggak mau setan munafik ini ada dalam hidup saya. Mau dikeluarin. Diomongin, ngomongin apa adanya saudara. Waktu saudara ngomongin apa adanya bukan aib loh, bukan. Setan menipu kita itu aib kamu, itu aib keluarga jangan diomongin. Itu nanti kamu malu, bukan Bapak Ibu, bukan. Itu setan yang sedang menipu kita. Kenapa? Waktu kita ngomongin, dia dipermalukan saudara, dia nggak tahan, dia akan pergi. Ya, ingat itu saudara. Ya, saudara, beberapa hari ini saya diajarkan Tuhan tentang hal yang luar biasa ini. Saya juga baru dapat ayat ini Bapak Ibu. Mari kita membuka Roma pasal yang ke-12. Ayat 1 dan 2. Kita akan baca dulu terjemahan barunya. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kita baca yuk bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Pertama saudara, persembahan yang hidup. Kedua, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan, saudara, ayat ini mungkin sudah sering kita dengar. Bahkan pertemuan workers gathering Januari yang lalu saya sampaikan ini. Ya, kepada pelayan-pelayan bahwa apa, kita melayani itu harus dasarnya cinta. Jangan melayani di luar cinta. Kalau melayani di luar cinta karena tugas, karena jadwal, saudara pasti akan stres, saudara pasti akan kesel, saudara akan pasti lelah, saudara. Ya. Tapi kalau karena cinta itu akan berbeda. Motornya harus cinta, saudara. Ya, mempersembahkan tubuh, saudara. Bingung kan kita kan, mempersembahkan tubuh yang hidup. Gimana sih mempersembahkan tubuh yang hidup itu? Manifestasinya gimana? Aplikasinya gimana kehidupan kita sehari-hari? Lalu apa? Balik ke ayat 1 dulu. Ya. Yang apa yang kedua? Yang kudus. Yang kudus itu gimana sih? Apa? Pakaiannya yang panjang. Ya. Kalau kami sekolah Alkitab dulu, yang wanita-wanitanya pakai rok panjang. Saking panjangnya tuh di bawah mata kaki loh. Saking panjangnya gitu. Saya suka nyindir-nyindir, nyapu jalan nih. Karena anak sekolah Alkitab. Kami celana bahan terus saudara. Enggak ada celana jeans kayak gini, enggak ada. Nah, saya ingat saya pacaran sama dia aja pakai celana bahan. Sama anak teens. Saya pakai celana bahan, enggak ada celana jeans. Masih ada kan fotonya ya. Engkok-engkok pakai celana bahan. Untung aja nggak pakai batik. Kaosnya ada, tapi memang nggak punya celana jeans. Dilarang ya, Bro Daud ya dulu ya. Dilarang kita di sekolah kita pakai celana jeans ya. Nanti buat jeans kan ditengking soalnya. Apa itu kudus, saudara? Tutup semua. Sampai mata aja ditutup, saudara. Apa itu kudus, saudara? Ya enggak seperti itu kan stres kalau kita urusan hal-hal lahiriah seperti itu ya. Lalu berikutnya apa? Yang berkenan. Yang berkenan itu gimana? Kriteria berkenan gimana? Oh ini enggak berkenan. Ini berkenan. Kita enggak tahu, bingung kan? Udah enggak? Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati lagi. Berarti saya ibadah minggu ini enggak sejati dong. Setengah jati. Itu ibadah sejati, bingung enggak saudara? Yo ngaku bingung enggak? Edi bingung enggak Edi? Hah?
Saking bingungnya, udahlah gua nggak mau baca lagi ini deh. Gua pusing, nggak ngerti kan? Oke, kita lihat ayat keduanya. Ayat yang kedua. Sama-sama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita bilang, gimana Tuhan caranya? Saya mau tidak serupa dengan dunia ini, tapi gimana caranya? Kan aku hidup di dunia ini. Iya. Gimana caranya? Kecuali aku hidup di dunia yang lain. Kan bisa. Gimana caranya? Ya, berubah oleh pembaharuan budimu. Ya. Insight dari dalam. Gimana caranya ini? Inside out, dari dalam keluar. Tapi kita kan kebanyakannya dari luar. Pengetahuan yang kita dengar ya, kita belajar, ya kita dengar ini, dengar itu, dari luar semua kan. Kita berusaha bikin ini, oh saya nggak melakukan ini, oh saya mau nggak melakukan ini. Dari luar semua, saudara. Bisa nggak? Bisa sebentar. Padahal ini bukan dari luar ke dalam, dari dalam keluar. Bingung kan? Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, saudara. Sampai saat ini aja kita masih bingung, mana sih yang baik? Yang berkenan tuh yang mana? Kalau saya makan ini berkenan gak ya? Kalau saya lakukan ini berkenan gak sama Tuhan? Bingung kan kita kan? Bingung semua, saudara. Tapi gak usah bingung, saudara. Tuhan gak akan membingungkan kita, saudara. Luar biasa. Ada terjemahan lain, saudara, yang bisa menolong kita juga, yang mempermudah kita. Oh iya. Ya, baru kebuka, saudara. Ya, nanti silakan Sis Kesia akan membantu kita membacanya. Kita akan lihat terjemahan The Message. Silakan. Ayat 1 dan 2 ya, Roma ini. Romans 12, verse 1 until 2. So here is what I want you to do. Pelan-pelan aja ya. Ya. God Terus, helping you. Take your everyday, take your everyday. ordinary life, Ya. your sleeping, Perhatikan, you're sleeping. Wah. eating, going Eating. to work, Ya, terus. and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Ya. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Iya. Kita akan lihat terjemahan bahasa Indonesianya. Perhatikan ya. Tolong diklik. Ya, saya akan bacakan saudara, perhatikan terjemahan bahasa Indonesianya dari The Message ini. Jadi, inilah yang saya ingin Anda lakukan. Tuhan menolong Anda. Ambillah kehidupan sehari-hari Anda yang biasa. Tidur, makan, pergi bekerja, dan berjalan-jalan, saudara. Ternyata ada jalan hang-hang juga ada loh, saudara. Ya. Dan letakkanlah itu di hadapan Allah sebagai persembahan. Berarti situ dulu. Letakkanlah itu di hadapan Allah sebagai persembahan. Oke, ya. Tuhan bilang gini, Tuhan menolong kita, ambillah kehidupan sehari-hari Anda yang biasa tidur. Jadi mempersembahkan tubuh yang hidup itu saudara, dalam tidur pun saudara, tidur pun bukan keinginanku. Ingat,
Oh saya harus tidur jam segini, saya harus tidur jam segini saudara. Enggak. Tidur pun saudara kita lakukan untuk Tuhan. Gimana kalau nggak bisa tidur Pak? Saudara, nggak bisa tidur pun saudara nggak usah pusing. Enggak. Ya, nggak bisa tidur, ya udah. Tapi kita ini kan sudah terkonsep. Wah kalau saya nggak bisa tidur nanti saya pusing. Itu tuh. Kita sudah terbudaya, kita sudah terkonsep termasuk saya. Wah kalau saya nggak tidur siang, saya lemes. Saya nggak bergairah. Nanti mau melakukan aktivitas sore dan malam harinya, saya mesti. Itu. Termasuk tidur. Jadi betul-betul tidur pun saudara kita lakukan untuk Tuhan. Jadi ini aplikasinya. Kalau persembahkan seluruh tubuhmu yang hidup yang kudus. Yang hidup yang gimana ya? Yang kudus yang gimana ya? Batasan kudus itu sejauh mana? Batasan hidup itu sejauh mana? Bingung kan? Ternyata terjemahan ini menolong kita. Yang biasa kita, yang tidur sekalipun saudara. Dalam kondisi tidur kan. Itu pun kita lakukan untuk Tuhan. Gitu loh. Ya. Jadi saudara nggak bisa lagi berkata, oh Pak manusia harus tidur 8 jam. Oma-oma, Ibu Ripka tidurnya berapa jam Bu Ripka? Langsung aja jangan mikir. 5 jam. Pak Iman Santoso berapa jam tidurnya kalau malam? 6 jam, ada 5, 6 jam. Kurang Pak, masih 8 jam. Bayi tidurnya berapa jam yang punya bayi? 16 jam. Bayi nggak boleh 8 jam, jalan wah itu bayi hyper. Enggak, semua itu kita yang bikin ternyata. Harus tidur 8 jam lah, harus 10 jam lah, harus 16 jam lah bayi. Ya enggak. Ya. Tuhan mau ketika kita tidur pun saudara, bahkan tidak bisa tidur pun saudara, kita lakukan untuk Tuhan, kita nggak ngomel-ngomel. Coba yang kurang tidur, bawaannya kan maunya kesel. Bawaannya kan mau kasih tahu sama suami, gue nggak tidur nih semalam, lu nggak tahu nggak? Nanti gue mau masak nih, mau marah-marah. Lu mana gue tahu lu nggak tidur, gue tidur kok. Gara-gara nggak tidur aja, bangun paginya berantem. Karena apa? Karena tidak sadar lakukannya untuk Tuhan. Karena tidak sadar dalam tidur pun dengan cinta. Bukan suka-suka aku lagi. Bukan mau-mau aku lagi. Apalagi? Terus habis itu makan. Saya bilang hebat ya ini orang bisa memikirkan hal. Makan saudara. Makan pun saudara bukan kepuasan keinginanku. Tapi apa? Ini yang Paulus katakan. Waktu kamu makan, waktu kamu lakukan semua untuk Tuhan. Oh ini maksudnya saudara. Makan pun bukan untuk kepuasan keinginanku. Ada orang kan sampai cari, kejar saudara, jauh-jauh saudara. Hanya untuk apa? Segelas kopi misalnya gitu. Tapi perjalanan dari sini berapa? 5 jam. Bolak-balik 10 jam saudara. Tolnya berapa? Ya tol sekarang yang apa? Nih yang baru tol apa namanya? Kunciran ya. Wah 75.000 sampai keluar Jagorawi. Ada teman saudara sebulan dia 3 juta kan lewat tol ini. Karena lebih cepat memang waktunya wah menolong 1 jam bisa 2 jam ya. Dia bilang sama juga sih sebenarnya bensin dan sebagainya gitu. Cuman kelihatan bayarnya mahal banget ya gitu ya. Tapi efektif kan. Kami kalau ke Gading Serpong udah nggak lagi lewat apa Kebun Nanas, Cikoko, nggak lagi. Langsung masuk bus keluar ya, dekat cepat gitu saudara. 20 menit, 25 menit, memang mahal gitu saudara. Ya. Tapi ada kan, kenapa? Memuaskan keinginannya. Habis itu difoto saudara ya, di-upload di IG ya di medsos, nih logo makan ini loh. Minggu depan nih logo makan ini loh.
Minggu depan ini lo gue minum ini lo saudara. Temannya gigit jari, lo udah makan ini lo, udah makan ini, gue kagak bisa. Akhirnya temannya yang hatinya tercemar saudara. Ya, saudara, medsos itu kan bohong semua. Yang ditampil-tampilkan yang baik. Mana ada yang jelek. Suami istri lagi berantem masuk Instagram. Lagi berantem masuk Instagram, nggak ada. Ya, istri lagi mukanya jelek difotoin, suaminya dimasukin Instagram. Wah bagus pak, pinter lo pak. Gak ada, semuanya yang bagus-bagus, semuanya yang indah-indah, semuanya yang cantik-cantik, betul kan? Gak ada baru bangun tidur, belum sikat gigi, difoto masuk Instagram. Gak ada. Yang cantik-cantik, saudara. Apa? Ya itu karena apa? Kosong dirinya. Sama, makan. Kalau kita semua makan minum dengan cinta Bapak Ibu, berarti kita tahu mana yang boleh masuk, mana yang gak boleh. Gak usah dikasih tahu. Kita kalah loh sama lalat. Kalah loh saudara. Saudara ke pasar ikan, atau pokoknya kalau saudara ke pasar ke bagian ikan aja. Saudara, ikan tuh ada gak lalatnya? Hah? Ada yang gak ada, Zakius. Pakai formalin. Saudara? Jadi kalau nggak ada lalat, saudara, lalat aja tahu ada formalinnya ini racun. Dia nggak sentuh loh. Kita kalah instingnya sama lalat kan. Yang racun pun kita embat. Kenapa? Yang racun enak pak. Yang lemak-lemak enak pak. Kolesterol, wah gampang pak, kan ada obatnya. Tinggal minum. Yang manis-manis saudara, wah ini kan saudara kita mau puasa gitu. Oh, saudara lihat nih, budayanya menjamur semua. ST saudara lihat ya. Saya bilang 100 meter ada, 100 meter ada. Di kampung ya ada ya Sakyus ya, di kampung kamu ya. Ada, dan rame lagi katanya. Non-stop saudara. Lihat, enggak apa-apa. Makanya gak heran anak-anak sekarang ya, yang diabetes itu gak mengenal usia lagi. Yang SD aja udah kena diabetes. Kenapa? Pola makannya. Kenapa? Kita tidak makan dengan cinta. Wah Tuhan dia bilang, terima kasih ini ngingetin saya sendiri. Saya kan ngomong buat saya ini saudara. Kita kan lagi ngobrol-ngobrol aja, kan lagi sharing-sharing aja saudara. Oh iya ya, ternyata yang saya makan racun ya. Yang saya minum ini racun buat tubuh saya saudara. Kenapa? Karena kita tidak pakai insting rohani, tidak pakai cinta. Kalau pakai cinta kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Tanpa ditulis. Kita tahu sendiri. Ya saya alami. Oh, sekarang kok nggak nyari lagi. Dulu nyari ya kita saya. Oh tuh ada makanan enak, cari. Dulu makanan enak, cari. Oh, sekarang hilang. Hilang. Ya, terus apa? Pergi bekerja. Saudara. Banyak orang-orang kantor saudara punya moto apa? Hari Senin hari yang paling melelahkan. Paling capek. Paling enak hari Jumat karena besoknya libur. Makanya disebut apa? Good Friday. Jumat yang baik kan. Jumat Agung. Jumat Agung. Ya, jadi agung juga buat kita, buat yang kerja. Besoknya kan libur Sabtu. Gitu. Ya kan? Tapi udah masuk Senin, aduh. Jangan itu ya bro ya. Aku. Tapi enggaknya cemberut, wah. Tapi enggak apa-apa kan jujur. Enggak. Padahal disini udah capek. Tapi mau gimana lagi? Jangan saudara. Yang bekerja pun saudara, bekerja pergi dengan cinta. Iya. Beda kan? Beda saudara. Saya kalau orang enggak dengan cinta tuh saya lihat ya. Saya lihat beberapa orang kerja. Ya saya ngomong sama Ari sama Yono ya, kamu ngepel gereja ini ya, kamu kerja di gereja ini rumah kamu loh. Kalau kamu nggak anggap ini rumah kamu, nggak bisa. Kamu asal-asalan aja. Nanti yang di pojok-pojok ya udah kelewat. Kelewat nanti, kan nanti Pak Gembala nggak datang kok, nggak lihat kok. Saudara di kantor, kalau nggak ada bos, saudara kalau nggak lakukan untuk Tuhan, nggak bisa. Bosmu itu adalah Tuhan. Pak dia nggak hadir Pak, nggak jadi masalah. Aku lakukannya, aku kerja untuk Tuhan. Ini aplikasi kehidupan kita. Ini namanya mempersembahkan tubuh. Anak-anak muda, anak-anak remaja, ya bantu orang tuamu.
Minimal bersihkan tempat tidur. Ya Rahel? Jangan senyum-senyum doang no. Kalau enggak dia kebersihan Esther, jangan kasih makan. Oh seneng dia enggak kasih makan. Enggak juga, lapar ya. Jangan dikasih makan. Iya. Kenapa? Lakukan untuk Tuhan. Papa mama itu Tuhan. Gampang kan lihat kan? Disuruh orang tua malas, tunda. Enggak mau. Karena semua udah disiapin. Jangan. Jadi saudara pergi bekerja. Saudara pergi bekerja itu dengan apa? Dengan sukacita. Gaji belum naik tahun ini. Bonus belum turun tahun ini. Enggak pusing. Lakukan dengan sukacita. Tapi kalau ada beban saudara. Itu berarti kita lakukan di luar cinta. Itu di hadapan Tuhan. Saudara kita enggak berkenan. Hal-hal sehari-hari. Jadi kita jangan ngomong hal-hal rohani lah saudara. Hal sehari-hari kita saudara. Pergi bekerja dan berjalan-jalan loh. Kita pergi jalan-jalan, kita pergi liburan saudara. Lakukan apa itu? Untuk Tuhan. Jadi saya pergi berlibur bukan apa? Reward buat saya. Kan udah kerja tahunan, reward buat saya. Cocok dong, wajar dong. Ini kan lagi mau libur lebaran, saya mau liburan. Saudara lihat, habis COVID saudara, ya traveling saudara ramai banget. Nanti kalau dia buka stand di mall-mall tuh Januari saudara, untuk apa? Ya untuk April ini, untuk libur sekolah. Nanti bulan Juni, bulan Juli buka untuk apa? Untuk libur Natal. Terus saudara. Ini bagi kita yang diberkati secara keuangan, hati-hati itu bisa menjadi tipuan buat kita. Karena apa? Kita ingin memuaskan keinginan kita. Ini bukan masalah tidak boleh jalan-jalan atau boleh jalan-jalan. Tidak masalah ini, bukan. Ini persoalannya kalau kita puaskan keinginan kita. Ini. Ya, harusnya enggak. Ya jalannya jalan-jalan tapi nikmati Tuhan. Di berlebaran enggak bisa jalan-jalan, ya enggak usah. Ingat. Ini penting loh. Ya ingetin saya gitu. Kalau kita masih kosong, kepingin. Wah kita udah punya planning 2024 aja baru masuk Maret. Pertama. 2025 udah ada schedule-nya kita gitu loh. Mau kemana saudara. Kalau udah Asia, habis ini apa Eropa, habis ini Amerika, habis ini Afrika, habis ini Antarika. Kutub utara. Kepingin itu. Terus itulah manusia. Kalau kita masih kosong saudara, tidak akan pernah puas. Makan pun tidak akan pernah puas. Ingat. Tapi kalau semuanya kita lakukan dengan cinta, saudara beda. Bedanya saudara lihat kalau saudara jalan-jalan, kalau saudara jalan-jalan, kalau saudara konflik, saudara ribut, lalu pulangnya capek saudara, itu menunjukkan aku yang terlibat. Tapi kalau saudara nikmati Tuhan, saudara bisa melihat Tuhan, dimanapun saudara bisa ketemu dengan Tuhan, saudara ketemu siapapun saudara lihat itu Tuhan, Tuhan sedang meledakkan cintanya kepada saudara, indah. Pulang pun saudara sukacita. Itu membedakan. Ya, jadi ini bukan persoalan boleh atau tidak, enggak ada. Di dalam cinta tidak ada kata boleh atau tidak. Kalau saudara masih boleh atau tidak, itu bukan cinta, itu hukum. Ya, jalan-jalan dan apa? Letakkan itu di hadapan Allah sebagai apa? Sebagai persembahan. Tuhan, aku jalan-jalan ini Tuhan, bukan untuk menyenangkan aku, bukan aku kasih reward buat aku, bukan. Hidup kita tidak perlu kasih reward. Tahu ya? Ya. Kasih hadiah. Me time, ini waktu saya. Family time, ini waktu keluarga. Enggak ada. Enggak ada. Bohong semua pengajaran saudara. Loh ayo kalau mau suami istri tambah setia, ayo ada waktu datingnya. Ini yang ngajarnya bohong dulu. Ayo pergi berdua. Ya. Apa? Kasih nanti lilin, makan berdua. Enggak. Baru terbuka gitu ya. Istri saya bilang ini, Pak di rumah pun kita nikmati Tuhan ya. Bilang yes. Enak kan punya istri yang kayak begini. Gak nuntut-nuntut kan. Kalau enggak, Pak lebaran sudah dekat. Lebaran udah dekat.
Libur anak sekolah juga udah dekat Pak. Natal juga udah dekat, ya dekat terus. Kita kan belum ke sini, kita kan belum ke sini, kita kan belum ke sini. Ya belum. Sampai seumur hidupmu keliling dunia juga nggak bisa. Jangan. Wow, saya bilang Tuhan keren. Letakkan itu di hadapan Allah sebagai persembahan. Ini loh persembahan yang hidup. Berarti aku makan pun, aku bukan menikmati makanannya. Aku menikmati Yesusnya lewat makanan. Makanan itu medianya. Aku minum pun, bukan untuk kepuasan lidahku. Senangnya yang manis-manis, yang manis-manis. Nggak mau yang pahit-pahit gitu saudara. Itu senangnya, kepuasan lidah. Bukan itu. Aku persembahkan itu. Kalau ini racun, ya aku tidak minum. Ini racun kok. Ya, ini yang Tuhan suruh. Saudara punya feeling tersendiri kok, masing-masing tahu. Ya, coba anak-anak. Ibu Mena, anak-anak atau cucu senang nggak dimasakin mie instan? Anak-anak sekarang dimasakin mie instan senang nggak? Oh ini omat rohani ini. Jusra. Senang nggak? Dimasakin mie, senang kan? Senang. Enak, nikmatnya sedunia saudara. Betul kan? Dunia sekarang dan dunia akhirat. Iya kan? Coba yang bikin begitu, dibikin parkop aja saudara, laku bisa 500 mangkok. Kenapa? Karena nikmat, enak. Ini coba, ya, orang tua yang sudah menikmati dinamika cinta saudara juga gak kasih racun buat anakmu. Ingat, orang tua mau ambilnya praktis semua, bawa sih makanan buat anak di sekolah. Tapi makanan apa? Yang makanan jadi semua, makanan kaleng seperti itu saudara. Ayo, Tuhan bukakan buat kita, buat saya. Oh iya ya, gak bener ini. Kalau udah sakit, kita rohani lagi. Memang sudah kehendak Tuhan. Sudah kehendak Tuhan. Ayo, jangan ngaco itu loh. Yang makan lu sembarangan lu, tapi sudah kehendak Tuhan. Kolesterol tinggi, darah tinggi, asam urat tinggi, semuanya tinggi semua. Obat kantong kanan ada, kantong kiri ada, belakang ada. Tapi nyanyinya, Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Kan bohong kita kan. Yesus ajaib, kita sakit-sakitan. Itu dia bilang, kita nggak mau terima. Oke, dulu udah salah Tuhan, saya udah salah dulu Tuhan. Oke, ya jangan lagi. Tuh. Anak mau nangis, nggak apa-apa. Jangan dikasih tapi. Memang mudah, praktis, cepat sekali. Ya, namanya cepat saji, gampang sekali. Tapi ya, saya bilang bukan tidak boleh loh, ingat. Ini tidak, jangan dengarnya pakai ini. Oh sekarang nggak boleh ini, sekarang nggak boleh ini. Ada aturan. Bukan. Kalau tahu itu racun, saudara sebagai orang tua yang baik, saudara nggak akan kasih anakmu. Menerima apa yang Tuhan lakukan untuk Anda adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuknya. Menerima apa yang Tuhan lakukan untuk Anda adalah hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuknya. Nerima. Oke Tuhan, terima kasih. Ya aku udah salah Tuhan, aku terima resiko ini. Ya udah. Tapi Tuhan, aku mau berhenti. Ngomong sama Tuhan seperti itu. Ya, oke. Ayat yang kedua. Ya, lanjut ya. Sama-sama. Jangan menjadi begitu terbiasa dengan budaya Anda sehingga Anda menyesuaikan dengan budaya tersebut tanpa berpikir panjang. Ingat, jangan menyesuaikan. Kita ini banyak kali menyesuaikan. Saudara, dengan budaya yang ada di sekitar kita. Ya, budaya ini aplikasi tren yang ada. Mode yang ada. Kita ngikutin. Karena kita bilang, ya kita masih hidup di dunia ini Pak. Sekarang trennya apa? Yang lagi tren-tren buat wanita apa? Apa Esther? Hah? Apa? Skincare.
Kalau saudara ingat khotbah saya mungkin 20 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu deh. Nggak ingat kan? Ya oke, bagus nggak ingat. Oh saya ingat Pak. Maksud saya pernah ngomong tahun 20 tahun yang lalu atau belasan tahun yang lalu saudara. Saudara, kalau mau jadi dokter, jadilah dokter kecantikan. Pernah kan? Sering saya ingat. Kenapa? Karena nanti nih orang akan cari terus. Nggak akan pernah puas. Sampai orang operasi plastik aja jadi ketagihan. Akhirnya lama-lama jadi rempeyek. Itu tren. Itu tren. Jangan masukin apapun di tubuh kita. Racun di tubuh kita. Jangan. Ya ada sih saya cerita. Mau dikencengin ini apa? Botox ya. Baik. Botox. Disuntikin dulu. Kenceng loh. Nanti ini nggak ada kerutnya gitu. Saya bilang jangan. Oh tapi harganya mahal. Jangan. Jangan masukin di tubuh itu. Ingat. Tubuh ini bukan milik kamu. Kalau saudara masuk di rumah orang lain, saudara nggak berani masukin apapun di rumah orang lain. Sampah apa lagi, rumah orang lain. Tubuh ini bukan milik saya. Tubuh ini milik Tuhan Yesus. Jadi jangan sembarangan. Ingat. Saudara nanti akan lihat, banyak muncul penyakit-penyakit langka. Karena apa? Diagnosa dokter berkata, karena ada benda asing yang masuk di tubuhnya. Benda asing yang seperti itu. Iya kelihatan cantik. Saya coba ngobrol, kamu cantik buat siapa sayang? Buat saya, cukup buat saya. Ngapain kamu cantik lagi? Nanti kamu tambah cantik, pria-pria yang nanti kesedot. Kamu jadi magnet nanti. Buat apa? Ingat ya, jadi Esther gak usah. Udah ada program sedot lemak. Mau sedot 20 kilo Pak, kiri kanan. Salomo yang sedot lemak berapa? Murah, 30 juta. Lemaknya besok digoreng. Udah olahraga, pola makannya aja udah gitu aja udah. Ingat ini Tuhan ingetin kita sama-sama loh. Jangan kita dengan budaya yang ada. Kemarin kami lewat Citayam ya, dia ingat ya. Ada tahun lalu Citayam nih, yang gaya-gaya yang di jalan gitu. Mana sekarang ada nggak? Nggak ada, yang ada ayam. Itu mode sebentar. Itu namanya fenomena saudara, jangan ikutin. Kita ini makanya mudah tergiring sekali karena kita ngikutin. Kita nggak usah dipaksa kok nanti stempel itu, kita nyerahin diri. Ya kan dulu kan kalau nggak divaksin nggak bisa ke mall. Demi ke mall kita vaksinin. Padahal juga benda asing. Sampai berebut ke booster 2. Ada kan yang sudah sampai booster 2 kan. Ayo kita ikutin Tuhan betul-betul insting dari Tuhan. Sama-sama nih tanpa berpikir panjang. Udah memang fenomenanya seperti ini. Ya, anak-anak muda K-pop sekarang saudara, wah arahnya ke sana semua. Nanti arah kemana? K-pop Korea. Korea kan oplas. Ini LGBT saudara, LGBTIQ dan terus panjang tahu saudara ya. Ini sudah merebak terus ya. Negara Asia Tenggara, Thailand kan sudah melegalkan pernikahan sejenis. Ya, Taiwan sudah 30 berapa negara melegalkan saudara. Itu nggak bisa terbendung. Kalau kita tidak hidup dalam cinta, nggak bisa. Anak-anak muda, kau tidak hidup dalam cinta, Yesus tidak hidup dalam kamu. Mempersembahkan tubuh karena cinta dengan Tuhan. Istri persembahkan tubuh kepada suaminya karena cinta, bukan karena tugas. Bukan karena tanggung jawab. Bukan, karena cinta. Tapi suami istri yang pacaran, jangan katanya sayang, persembahkan tubuhmu. Itu bukan sayang. Enggak. Mana betul saya bilang, wah Tuhan keren ya. Keren ya. Sebaliknya,
Kita baca lagi kembali. Sebaliknya apa? Sebaliknya fokuskanlah perhatian Anda pada Tuhan, Anda akan diubahkan dari dalam keluar. Inside out, dari dalam keluar. Jangan, jadi pembaharan pikiran itu bukan dari luar, bukan, tapi dari dalam. Siapa yang bisa mengerjakan dari dalam? Hanya Tuhan Yesus. Kalau kita izinkan dia mengerjakannya. Kok bisa? Wah, kehilangan ini. Kok gak ada keinginan lagi ya? Dulu kepingin, pokoknya habis ibadah mau ke mall, saudara. Mall Jakarta mana sih yang belum kita tempetin, belum kita datangin? Coba. Datang semua gitu. Kok sekarang hilang ya? Gak ada. Kalau mau beli sesuatu aja, anak mau beli sesuatu ya saya bawa. Tapi udah papa duduk sini ya. Hilang sendiri. Diusahakan? Enggak diusahakan. Yang saya bilang makan aja tadi. Dulu wah cari ini. Sekarang kok hilang. Ya, makan ya hanya untuk apa? Ya menyambung hidup aja. Ya sebagai seorang hamba, saudara, untuk melakukan apa yang Tuhan maunya, saudara, ya kita bisa makan minum untuk hidup. Udah, tapi bukan untuk kepuasan. Ya, kenali dengan cepat apa yang dia inginkan dari Anda dan cepatlah meresponnya. Ya, terus lagi. Ada lagi? Ya, saya akan baca ya, ada lagi nih dikit ya. Tidak seperti budaya di sekeliling Anda yang selalu menyeret Anda ke dalam ketidakdewasaan. Tuhan akan memberikan yang terbaik dari diri Anda, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk dengan baik di dalam diri Anda. Ya. Jadi budaya itu sistem dunia ini. Fenomena-fenomena dunia ini, saudara, jangan kita ikutin. Jangan diikutin, saudara. Udah, apa yang Tuhan taruh kepada masing-masing. Apa yang Tuhan taruh pada masing-masing. Yang saya bilang tadi, yang lagi ngetren oplas. Orang oplas semuanya. Jadi orang rela sakit-sakit, saudara, apa? Untuk mempercantik diri, saudara. Ya kalau memang ya sudah usia, saudara, udah 60-70, saudara. Mau disebut apa? Nenek tercantik sedunia. Bangga, nenek tercantik sedunia. Wih, udah usianya 75 loh, tapi kayak 17. Nenek tercantik sedunia gitu. Bangga, senang saudara. Banyak followernya, banyak subscribernya saudara. Nanti masukin YouTube, masukin ya saudara. Enggak. Ya Ji ya. Enggak usah ya Ji ya, udah cion ya. Udah cion. Ya. Ya, kalau rambut mau di ini enggak apa-apa lah. Mantap ya. Iya, ya betul-betul Tuhan mau ingatkan kita hari ini loh, mempersembahkan tubuh dengan cinta. Saudara, praktek manifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun dasar yang kita lakukan, itu harus cinta. Silakan musisi boleh maju ke depan. Saudara makan, tidak ada lagi untuk memuaskan keinginanmu. Enggak. Ada lagi orang-orang tertentu makan, maaf, abis itu dia colok mulutnya, keluarin lagi, makan lagi saudara. Ya, itu menunjukkan itu orang sakit. Bukan itu. Ya, saudara jalan-jalan pun, enggak jalan-jalan pun jangan stres. Suaminya disodok terus, ayo cepet ayo, enggak usah. Ya, jangan budaya pulang kampung harus terus gitu saudara. Enggak, dulu kan saya juga kongian pulang kampung saudara. Cincin, harus, sekarang enggak. Ayo, kita betul-betul tidak ikutin budaya dunia ini. Tapi ikutin budaya surga. Ikutin semuanya didasari dengan cinta. Kita tidak sanggup melakukannya Bapak Ibu. Gak sanggup, gak mampu. Kita cuma menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Biar dia saja yang melakukannya. Amin. Katakan kepada Tuhan, ku takkan bisa. Takkan bisa melakukan rencanamu, menuruti perintahmu, oh Yesus, ku takkan bisa
Ku takkan bisa melakukan rencanamu, menuruti perintahmu. Oh Yesus, ku mati dan dihidupi. Ku mati dan dihidupimu, untuk taat semua kehendakmu. Ku mati dan dihidupimu, untuk taat semua kehendakmu. Hanya kau, hanya kau, hanya kau Yesus yang berkuasa atas hidupku. Katakan, ku mati dan dihidupi. Ku mati dan dihidupi. Engkau yang menghidupi setiap kami Tuhan Yesus. Ku mati dan dihidupimu, untuk taat semua kehendak. Ku mati dan dihidupi. Ku mati dan dihidupimu, untuk taat semua. Ku mati dan dihidupi oleh Engkau saja Tuhan. Amin. Untuk taat semua kehendak-Mu. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau Yesus yang berkuasa di atas. Mari kita bagi berdiri sama-sama, katakan, ku mati dan dihidupi oleh Engkau saja Tuhan Yesus. Amin. Ku mati dan dihidupimu, untuk taat semua kehendak-Mu. Ku mati dan dihidupimu, untuk taat semua kehendak-Mu. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus yang berkuasa atas hidupku. Amin. Atas yang berkuasa atas hidupku. Haleluya. Yang berkuasa atas katakan, Engkau pemilik hidupku satu-satunya. Terima kasih Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Engkau satu-satunya pemilik hidup kami Tuhan. Kami bukan pemilik hidup kami, tapi Tuhan Yesuslah pemilik hidup kami. Kau sudah beli kami dengan darah-Mu yang mahal. Dengan hidup-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Dengan darah-Mu sendiri Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini. Tuhan mau tegur kami semua. Tuhan mau tegur aku. Tuhan mau tegur kekasih-Mu ini. Bahwa selama ini tubuhku masih aku anggap milikku sendiri. Sehingga aku bebas mau berbuat apapun. Tapi hari ini Tuhan, aku mau bertobat. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Tubuh kami milik Tuhan Yesus. Tidur pun kami lakukan bukan untuk kepentingan kami. Bukan semau-maunya kami. Bukan karena doktrin harus tidur berapa jam.
Sehingga ketika kami tidak bisa tidur, kami akan merasa pusing, akan merasa capek, akan merasa lelah. Itu semua bohong Tuhan. Makan minum pun Tuhan, bukan kami lakukan untuk kepuasan kami, tapi untuk Tuhan. Bekerja pun, di kantor, buka warung, buka toko, dimanapun Tuhan. Kami lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk diri kami. Bukan untuk kepuasan kami, bukan untuk keinginan kami lagi Tuhan. Kami tidak bisa melakukan apapun untuk berubah dari dalam keluar. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Kami menyerah Tuhan Yesus. Menyerah sepenuhnya kepada Engkau. Silakan Tuhan berdinamika kepada setiap hati kami masing-masing hari ini. Semua kami Tuhan yang berdinamika. Tuhan yang berbicara masing-masing kepada kami. Sehingga kami boleh mengalami pengalaman pribadi setiap waktu dengan Tuhan. Tuhan nanti akan ajarin kami bagaimana, apa yang kami perlu makan, apa yang kami perlu minum. Apa yang menjadi racun yang tidak perlu kami masuki di tubuh. Tuhan saya akan mengajarkan kami. Kami tidak menjadi orang yang ngeyel. Kami tidak menjadi orang yang keras kepala. Kami tidak menjadi orang yang benar sendiri. Tidak. Tapi kami mau ikut Tuhan aja. Kami mau mati dalam cinta. Pergi jalan-jalan pun tidak pergi pun kami tidak pusing. Kami tidak merasa bersalah. Kok kami harus pergi ini pergi itu. Enggak. Kami tidak harus iri dengan yang tidak. Urusan kami dengan Engkau Tuhan. Di rumah pun kami bisa menikmati Engkau. Bukan karena rumah yang besar. Bukan. Rumah kontrakan yang kecil pun. Yang panas yang sumpek pun. Kalau kami bisa menikmati cinta Tuhan Yesus. Itu tidak membatasi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat semua ini. Kami terima anugerah daripada Engkau. Kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Mempersembahkan tubuh kami dengan cinta kepada kekasih kami satu-satunya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Segala anugerah, kemurahan yang selalu baru, yang Tuhan curahkan berlimpah-limpah buat kami. Kami sambut, kami terima ini semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima sama-sama katakan. Amin. Selamat pulang Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semua. Amin.